Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali lagi bareng saya Nani Setiawati. Masih di cerita kehidupan yang judulnya Jawara Tanjung Priuk. Namun sebelum ke cerita, saya minta dukungannya dulu dari teman-teman semua dengan cara subscribe, klik, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Sebelumnya Kang Iwan udah menyanggupi dengan syarat yang diajukan oleh Mbah Suryo. Sanggup Mbah, apapun syaratnya pasti akan saya lakukan demi menjadi seorang jawara. Masih ada lagi syarat yang harus kau lakukan. Apa syaratnya Mbah? Syarat selanjutnya, syarat kedua, kamu harus bertapa di sebuah air terjun selama 1 malam. Baik Mbah, pasti akan saya lakukan. Dan sekarang harus menyiapkan sajian selengkapnya, mungkin jangan sampai ada yang terlupakan. Saya nggak tahu Mbah cara menyiapkan sajian. Kiranya berapa Mbah untuk sajian? Saya terima beres saja. Baik, kalau begitu kamu berikan saja uang 3 juta, biar Mbah yang belanja semua keperluannya. Baik Mbah, ini uangnya 3 juta. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja, karena nanti malam kamu akan melaksanakan puasa. Dan saya mau menyiapkan perlengkapannya. Singkat cerita, siang berganti malam dimulailah ritual. Saya disuruh duduk di sebuah ruangan yang sangat gelap. Bahkan saking gelapnya Mbah Suryo pun tak terlihat. Yang terdengar hanya suaranya membacakan mantra dan wangi aroma dupa yang menyeruak di ruangan itu. Dan tiba-tiba ada hembusan angin serta bau bunga melati yang membuat sekujur tubuhku merinding. Sedangkan Mbah Suryo dia terus saja membacakan mantra. Sementara saya masih menahan takut dengan tubuh gemetar, herannya seperti ada sebuah rambut yang menutupi wajahku. Juga seperti ada sebuah tangan dengan kuku-kuku tajam menyentuh pundak serta leher yang membuatku keringat dingin serta gemetaran hebat. Jantungku berdegup kencang, ada yang menjilati wajahku serta bau amis yang membuatku mual, serasa mau muntah. Namun aku tetap menahan semua itu. Hingga akhirnya Mbah Suryo menepuk bahuku. Naiwan, mari keluar, ritualnya sudah beres. Hatiku terasa lega setelah mendengar suara Mbah Suryo. Setelah Mbah Suryo di luar ruangan, aku menanyakan semua kejadian yang kurasakan. Maaf Mbah, boleh saya bertanya? Tanyakanlah, apa yang kamu mau tanya? Jawab Mbah Suryo. Gini Mbah, makhluk apa yang tadi di dalam? Hahaha. Kenapa kamu takut? Iya Mbah, saya sangat takut. Kamu gak usah takut, itu makhluk peliharaan Mbah yang akan menjadikanmu sakti. Dan kamu gak usah khawatir karena tak akan ada efek apapun. Ya sudah, sekarang kamu mulailah puasa dan semedi selama 3 hari 3 malam. Ingat, kau tak boleh tidur, dan apapun gangguannya jangan kamu hiraukan, fokus saja sama tujuanmu. Serta selama kamu berpuasa, kamu harus membacakan mantra ini, ucap Mbah Suryo sambil memberikan kertas mantra. Akhirnya tiba saatnya untuk melakukan puasa mati geni selama 3 hari 3 malam. Saya tidak diperbolehkan untuk tidur. Dengan kegigihan tekadku lewati semua itu. Tinggallah syarat yang kedua, yaitu aku harus semedi di bawah air terjun yang ada di lereng Gunung Lawu. Naiwan, kamu sudah menyelesaikan syarat tahap pertama. Sekarang kamu tinggal melakukan ritual semedi di bawah air terjun yang ada di lereng Gunung Lawu ini selama 1 malam. Nanti malam tepat jam 12 malam, Mbah akan mengantarkanmu ke air terjun tersebut, ucap Mbah Suryo. Tibalah pada waktunya tepat jam 12 malam Jumat Kliwon. Aku diantarkan Mbah Suryo untuk semedi di air terjun yang ada di lereng Gunung Lawu. Tempatnya lumayan jauh dari gubuk Mbah Suryo. Naiwan, iya Mbah.
Sekarang bukalah seluruh pakaianmu. Kau harus telanjang bulat, jangan ada satupun yang menutupimu. Tapi Mbah, jangan bilang apapun, lakukanlah semua yang Mbah suruh. Baik Mbah. Kubuka semua penutup tubuhku hingga tak selai pun yang melekat di tubuhku. Sekarang kamu duduklah di batu itu sambil membacakan mantra yang Mbah kasih. Dan ingat, kamu tak boleh lari jika ada yang datang. Apapun itu yang mengganggumu, kau harus tetap fokus hingga Mbah nanti membangunkanmu. Iya Mbah, baik. Setelah beres perkataan Mbah Suryo, saya mulai melakukan semedi dengan duduk bersila di sebuah batu besar, disertai suara gemuruh air terjun. Sedang Mbah Suryo seperti sedang membacakan mantra, serta mendaburkan bunga setaman. Setelah beres, Mbah Suryo melakukan ritualnya. Dia langsung pergi meninggalkanku. Sepeninggalannya Mbah Suryo, saya terus-menerus membacakan mantra dengan mata terpejam. Namun anehnya, di dalam keadaan telanjang bulat, saya tak merasakan kedinginan. Bahkan tak ada nyamuk satupun yang menggigitku. Namun setelah sekitar 1 jam sesemedi, tiba-tiba seperti ada suara benda jatuh ke dalam air. Lalu hening, tak ada suara apapun selain gemuruh air terjun. Bahkan satwa malam pun yang tadinya ramai mendadak senyap. Tiba-tiba mencium bau kemenyan serta aroma bunga melati hingga membuat sekujur tubuhku merinding dan yang membuat tubuhku gemetar hebat, bahkan hampir saja lari. Aku mendengar lengkingan tawa yang membuatku benar-benar ketakutan. Hei manusia, kemarilah, mendekatlah padaku. Aku akan memberikan semua apa yang kau mau. Itu suara seorang wanita yang kudengar. Dan setelah mendengar semua itu, tiba-tiba apa yang ada di hadapanku? Aneh, benar-benar aneh. Padahal jelas-jelas aku terpejam, tetapi aku mampu melihat semua yang ada di hadapanku. Sesosok wanita berpakaian seperti seorang putri raja dengan parasnya yang cantik, memakai selendang serta bermahkota. Dia terus saja melambaikan tangannya dan memintaku untuk mendekatinya. Kemarilah anak muda, mendekatlah padaku. Aku akan memberikan apapun yang aku mau, termasuk kekayaan. Asalkan kau mau melayaniku, ucap sesosok wanita cantik itu. Namun meskipun terlihat cantik, aku yakin dia bukan manusia karena tak mungkin di tempat seperti ini ada seorang wanita. Kemudian aku mencoba memberanikan diri meski rasa takut masih menjalar di tubuhku. Kutepis rasa takut yang kurasakan. Siapa kamu? Mau apa kau mengganggu semediku? Pergilah, jangan menggangguku, ucapku dengan nada ketakutan. Aku penguasa tempat ini, dan akulah yang akan memberimu kesaktian. Tidak, kau bohong, karena Mbah Suryo tidak memberitahuku sebelumnya. Kau pasti yang akan menggagalkan semediku. Jangan bodoh kau anak muda, dan jangan dengarkan si Suryo. Mending kau layani aku, dan aku akan memberikan apa yang kau mau. Bahkan kekayaan pun akan kuberikan. Tidak, pergi kau dari hadapanku, jangan kau ganggu semediku. Setelah aku berteriak, sosok wanita itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, rambut gimbal dan panjang yang menjuntai ke dasar air, serta tangan kurus berkuku panjang, ditambah dengan muka yang menyeramkan. Mulutnya menyeringai dipenuhi darah yang mengucur dari lidahnya yang panjang.
Matanya merah memandangiku. Dasar manusia bodoh. Kalau kau tak menuruti keinginanku, maka aku akan membunuhmu. Tidak, tidak. Pergi kau dari hadapanku. Pergi. Teriakku sambil memejamkan mata. Namun setelah aku berteriak, dari tubuhku keluar cahaya putih dan menghantam makhluk itu, yang mengakibatkan makhluk itu menjerit kemudian menghilang. Setelah makhluk itu menghilang, semua kembali normal seperti semula. Selang beberapa jam, pundaku ada yang menepuk. Bangunlah, kau sudah lulus dari semedimu. Kenakan kembali semua pakaianmu. Nanti saja ceritanya setelah berada di tempatku. Akhirnya setelah aku dengar bahwa yang menepuk Mbah Suryo, ku buka mataku, lalu ku kenakan kembali semua pakaianku. Singkat cerita, setelah berada di dalam gubuk Mbah Suryo menanyakan apa yang ku alami semalam dan ku ceritakan semua dari awal hingga akhir. Baguslah kau tidak tergoda oleh makhluk penunggu air terjun itu. Kalau sampai kau tergoda oleh makhluk itu, maka kau tak akan bisa kembali lagi. Waduh, jadi saya dibawa sama makhluk itu? Iya, kau akan dijadikan budaknya. Tapi ya sudahlah, sekarang kau akan mewarisi kesaktianku. Namun sebelumnya kau mandilah dahulu dengan air bunga yang telah kusiapkan di belakang. Nanti jika kau sudah beres, maka temui aku kembali. Baik, Mbah. Kemudian aku langsung mandi kembang setaman. Setelah beres mandi, aku langsung menghampiri Mbah Suryo. Kemarilah duduk di hadapanku. Aku menuruti perintah Mbah Suryo dan duduk di hadapannya. Angkatlah kedua tanganmu. Aku akan memasukkan ilmuku melalui susuk ini. Baik, Mbah. Jawabku sambil mengangkat kedua tanganku. Lalu kemudian Mbah Suryo merogoh saku bajunya dan terlihat seperti memegang sebuah benda yang aku pun tak tahu apa itu. Namun kemudian beliau memegang salah satu tanganku sambil membacakan sebuah mantranya. Dan setelah itu Mbah Suryo memasukkan sebuah benda ke telapak tanganku. Yang kulihat benda itu seperti lidi yang ada di ijuk aren berwarna hitam. Panjangnya sekitar 3 cm. Namun anehnya saat beliau memasuki benda tersebut, aku tak merasakan sakit. Yang kurasakan seperti ada sebuah benda yang bergerak di dalam telapak tanganku. Kemudian seperti terus bergerak, yang tadinya di telapak tangan berpindah jadi ke pergelangan tangan. Lalu kembali Mbah Suryo pegang tanganku yang satunya lagi. Sama seperti sebelumnya, beliau memasukkan benda ke tanganku yang satunya lagi dengan benda yang berbeda. Terlihat jelas seperti taring babi, dan itu pun tak kurasakan memasukkannya. Hanya setelahnya saja sama seperti tadi, seperti bergerak dan pindah ke pergelangan tangan. Setelah itu aku disuruh berbalik untuk membelakanginya. Di situ aku hanya menurutinya. Namun ada yang berbeda saat Mbah Suryo menekan punggungku. Ada rasa panas menyeruak ke sekujur tubuhku. Namun aku terus menahan dengan sekuat tenaga. Hingga setelah beberapa menit beliau bicara. Sudah beres, Nak. Kamu telah berhasil mewarisi semua ilmu Mbah. Dan kamu benar-benar punya tekad yang kuat. Hingga Mbah tak susah untuk menurunkan semua ilmu Mbah. Seterusnya terserah kamu menggunakannya gimana. Karena sekarang kamu sudah menjadi orang yang sakti. Kau adalah kebal. Kau akan kebal terhadap apapun. Jika ada yang mukul, kau tak akan merasa sakit. Dan jika terkena benda tajam, bahkan peluru sekalipun, kau tak akan mampu menembus kulitmu. Namun yang perlu kamu ingat, suatu saat kau akan kehilangan orang yang paling kamu sayangi. Aku tersentak kaget saat terdengar akan kehilangan orang yang paling aku sayangi. Mbah, maaf.
Apa itu efek dari semua ini, Mbah? Mohon jelaskan, tanyaku dengan nada cemas. Tenang dulu, Nak. Sabar, Mbah jelaskan. Bukan, itu bukan dari ilmu yang kau punya saat ini. Itu melainkan murni sebuah takdir. Namun semoga saja semua itu tidak terjadi, jelas Mbah Suryo. Sekarang pulanglah dan raih semua impianmu. Selalu berpikir baik saja, ucap Mbah Suryo. Baik Mbah, terima kasih atas semua kebaikan Mbah selama ini. Dan semoga Mbah selalu sehat. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali. Dan aku tak akan melupakan semua jasa-jasa Mbah terhadapku, tuturku. Ya sudahlah, Mbah hanya pesan sama kamu. Walaupun sekarang kau sudah menjadi orang sakti, namun tetap harus waspada. Dan silakan berangkatlah mumpung masih pagi, ucap Mbah Suryo. Baik Mbah, aku pamit. Aku mencium tangannya lalu bangkit untuk melangkahkan kaki menuju rumah Rosi. Dan rencana akan langsung kembali ke Jakarta. Sesampainya di rumah Rosi, aku langsung pulang ke Jakarta beserta Rosi. Singkat cerita, sesampai di rumah kontrakan, kami tak kemana-mana, kami langsung istirahat. Mengingat perjalanan yang cukup jauh, ditambah lagi aku emang benar-benar butuh istirahat karena dari semenjak di tempatnya Mbah Suryo, aku belum istirahat sama sekali karena langsung pulang. Di keesokan paginya aku berniat mau menemui Pak Ahmad, maka aku meminta sama Rosi untuk menemui Pak Ahmad. Dan aku pun langsung menuju warungnya Pak Ahmad. Sesampainya di tempat Pak Ahmad, kebetulan beliau sedang duduk di depan warung kecil miliknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Enak Ahmad, kamu sudah pulang. Kapan datang? Jawab Pak Ahmad sambil tersenyum. Kemarin sore Pak, jawabku sambil mengulurkan tangan. Dan kemudian duduk di samping beliau. Syukurlah Nak, kamu sudah pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Gimana hasil kamu menemui Mbah Suryo? Tanya Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak, semua lancar, tak ada kendala apapun, jawabku sambil menceritakan semua dari awal ketemu Mbah Suryo hingga akhir. Pak Ahmad mendengarkan sambil manggut-manggut. Kadang dia tersenyum, kadang dia mengernyitkan dahinya. Setelah beres menceritakan semuanya, lalu Pak Ahmad masuk ke warungnya. Tak lama kemudian Pak Ahmad kembali menghampiriku dengan membawa secangkir kopi serta sebuah benda yang dibungkus kain putih. Oh ya Nak, maaf, Bapak sampai lupa belum memberimu kopi, ucapnya. Gak apa-apa Pak, santai saja. Ini Nak, untuk melengkapi ilmu yang kau dapat dari Mbah Suryo, Bapak mau memberikannya ini. Kamu simpan baik-baik, kelak kamu akan membutuhkannya. Jika kamu dalam keadaan terdesak untuk menyelamatkan dirimu, maka genggamlah benda ini dan insya Allah kamu akan selamat dari masalah kamu. Bapak memberikan ini karena Bapak merasa sudah tidak membutuhkannya lagi, ucap Pak Ahmad menjelaskan sambil memberikan benda tersebut. Dan aku langsung mengambilnya tanpa melihat apa dalamnya. Terima kasih Pak, Bapak benar-benar baik sama saya. Kelak saya tak akan melupakan semua jasa baik Bapak selama ini terhadap saya, jawabku sambil berterima kasih. Sudahlah Nak, Bapak sudah tua dan Bapak sudah enggak memerlukan itu lagi. Lagi pula sekarang Bapak hanya ingin mendekatkan diri sama Yang Kuasa, jawab Pak Ahmad. Dan setelah itu kami lanjut ngobrol panjang lebar hingga tak terasa waktu sudah jam 11 siang. Akhirnya saya pun pamitan pulang. Sepulangnya dari tempat Pak Ahmad, saya tidak langsung pulang ke rumah kontrakan, melainkan saya langsung menuju pasar. Dalam hati aku mau bikin gara-gara sama Bang Botak supaya nanti anak buahnya Bang Botak menemuiku
Disitulah aku akan membuktikan semua kesaktianku. Sesampainya di pasar, aku langsung mengambil semua jatah yang biasanya selalu dipungut sama anak buahnya Bang Botak. Dari mulai pedagang kecil hingga pertokoan. Aku datangi dan mengambil semua jatah yang bisa dipungut sama anak buah. Yang biasa dipungut sama anak buahnya Bang Botak. Dan setelah beres pun, aku tak langsung pulang. Aku duduk di luar pasar di sebuah warung kecil sambil menunggu anak buahnya Bang Botak yang pasti akan datang untuk meminta jatah sama pedagang. Benar saja, selang 1 jam terlihat anak buah Bang Botak datang dan langsung memasuki pasar. Anak buah Bang Botak dia bernama Barong, Ridwan, dan Pendi, serta yang lainnya. Namun yang paling dipercayanya orang yang bertiga itu. Selang beberapa menit mereka keluar terlihat dengan muka marah sambil berteriak-teriak mencariku. Dengan santainya aku menghampirinya. Kenapa kalian hei para cecunguk-cecunguk berteriak-teriak? Kalian mencariku? Gak usah teriak-teriak, aku sudah di hadapan kalian. Kalian mau ngeroyok aku lagi, silahkan, aku tak lari. Bangsat, Jabring, kau cari gara-gara lagi sama kami? Kami sekarang tidak akan memberimu ampun. Kami pastikan sekarang kau mampus, bangsat. Ucap anak buahnya Bang Botak sambil pada melotot semua mata menuju padaku. Tak usah sesumbar kau cecunguk, buktikan saja siapa yang akan mampus duluan, bangsat. Sekarang kau punya nyali, Bring. Baiklah, ayo kawan-kawan, kita cincang bangsat Jabring ini. Ucapnya dengan penuh nafsu serta langsung semua ngeroyokku. Ternyata benar saja apa yang diucapkan Mbah Suryo. Semua pukulan yang mendarat ke sekujur tubuhku tak ada satupun yang kurasakan. Dan di saat salah satu memukul mukaku, kutangkap pukulannya dan kubanting ke tanah hingga tersungkur tak mampu bangun lagi. Lagi dan lagi satu persatu ku bikin tumbang hingga tak tersisa. Ayo bangun para cecunguk, katanya kalian mau mencincangku. Ayo bangun, jangan hanya bacot saja. Dulu kalian sering membikin aku babak belur, sekarang enggak, giliran kalian. Kalau aku mau sekarang kalian aku bikin mampus. Aku tak sekejam itu, ucapku sambil menendang-nendang semua anak buahnya Bang Botak yang sudah pada enggak berdaya. Ampun bang, ampun, tolong bang, ampun, jangan bunuh kami, ucapnya sambil pada meringis kesakitan. Sudah, sekarang kalian pergi dan bilangin sama si Botak kalau aku menantangnya, ucapku sambil menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Setelah aku hentakkan kaki, mendadak mereka langsung bangun. Terima kasih bang, abang sudah mengampuni kami. Sudah, sekarang kalian pergi. Sekarang kalian pergi cepat sebelum aku berubah pikiran. Iya bang. Dengan muka ketakutan mereka lari terbirit-birit. Setelah itu aku lihat ke sekitar, terlihat banyak yang memperhatikanku dengan pada gemetaran. Terlihat seperti pada ketakutan. Hei kalian semua, bilang sama yang lainnya, sekarang yang berkuasa di sini adalah aku, bukan si gendut botak lagi, ucapku yang langsung pergi dari tempat itu. Singkat cerita, pada malam hari sekitar pukul 10 malam saat aku lagi asik ngobrol sambil minum kopi di warungnya Pak Ahmad, aku kedatangan salah satu anak buahnya Bang Botak. Hei, Barong, oh ngapain lo datang ke sini? Ucapku sambil menatap wajahnya. Maaf bang, saya hanya disuruh untuk menyampaikan pesan Bang Botak. Pesan apa? Katanya cepat. Iya bang, katakan cepat. Iya bang, abang diminta datang sama Bang Botak ke gedung tua yang ada di selatan. Baik, bilangin saja aku pasti datang.
Dan sekarang kau pergi duluan sana. Oke bang, saya pergi duluan, jawab salah satu anak buahnya Bang Botak. Kemudian pergi. Di situ aku melirik Pak Ahmad dan beliau mengerti maksudku. Pergilah nak, temui. Ini sudah saatnya kau untuk merebut kekuasaan Bang Botak. Baik Pak, saya berangkat. Doakan Pak, saya supaya selamat. Tentu Bapak akan selalu mendoakan kamu. Setelah meminta restu dari Pak Ahmad, aku berangkat untuk memenuhi panggilan Bang Botak. Di salah satu tempat, yaitu gedung kosong dekat jembatan. Sesampainya di tempat tersebut, Bang Botak sudah berdiri tegap di salah satu ruangan dengan didampingi anak buahnya. Hahaha, ternyata besar juga nyalimu. Hei Jabrik, malam ini kita tentukan siapa yang paling kuat di antara kita. Jika malam ini kau mampu mengalahkanku, maka ambillah tempat ini untuk kau kuasai. Tapi jika kau yang kalah, maka taruhannya nyawamu. Sudah bang, jangan banyak bacot dan terus sesumbar. Kita mulai saja pertarungan ini. Tunjukkan siapa yang duluan mampus. Tanpa pikir panjang, aku langsung memberikan pukulan ke arah wajahnya. Namun sayang, seranganku dengan mudahnya dia tepis. Dan dengan gesitnya, tanganku dia tarik. Alhasil aku terlempar ke tembok. Buk! Tubuhku mengenai tembok gedung. Namun aku tak merasakan apa-apa. Aku kembali bangkit dan terus menyerang, namun lagi dan lagi seranganku selalu dipatahkan dan kembali malah aku yang selalu kena serangan. Wajar saja seranganku susah untuk mengenai Bang Botak karena dia ahli karate, sedangkan aku hanya mengandalkan kekuatan yang kupunya tanpa aku tahu cara bela diri. Di situ aku terus berpikir bagaimana caraku untuk menumbangkannya. Hingga akhirnya aku menemukan kesempatan. Di saat aku terdiam sejenak untuk mengambil napas, tiba-tiba Bang Botak melayangkan pukulan ke arah wajahku. Spontan aku menunduk dan menarik tangannya. Aneh, benar-benar aneh. Bang Botak yang mempunyai tubuh besar dan tinggi, namun dengan ringan aku lemparkan. Bruk, lu, suara tubuh besar mengenai dinding dan kemudian jatuh ke lantai. Aku tak memberi kesempatan. Di saat terlihat mau bangkit dengan cepat, aku tendang wajahnya. Juk! Ah! Bang Botak tersungkur dan mengeluarkan darah segar dari mulut, hidung dan telinganya. Bersambung. Jabrik tidak memberi kesempatan untuk bangun sama Bang Botak. Di saat Bang Botak benar-benar sudah tak berdaya, Bang Botak memohon ampun sama Jabrik. Brik, ampun Brik, saya mengaku kalah dan mulai sekarang silakan ambil tempat ini. Saya akan pergi dari kota ini, ucap Bang Botak sambil meringis kesakitan. Dan akhirnya Jabrik pun jongkok di samping Bang Botak yang sedang meringis kesakitan. Tidak bang, abang tak boleh pergi dari sini. Dan saya bukan orang yang serakah. Mari kita bareng-bareng untuk menaklukkan kota ini. Dan saya pun minta maaf atas perilaku saya sama abang yang tak sepantasnya saya lakukan sama orang yang lebih tua dari saya, ucapku sambil menepuk bahunya Bang Botak. Ajaibnya setelah saya tepuk bahunya Bang Botak, langsung aja kembali bangkit dan seperti tidak terjadi apa-apa. Makasih Brig, kamu memang orang yang berjiwa besar dan sangat pantas menjadi seorang pemimpin. Aku salut sama kamu Brig. Tak apa, aku paham kok Brig. Memang hidup ini butuh perjuangan, ucap Bang Botak dengan kemudian memelukku. Dari mulai saat itu kami bersatu bareng-bareng menguasai kota Tanjung Priok dengan lebih baik menjaga keamanan kota tersebut hingga membuat semua pedagang merasa kagum dengan sikap kami sekarang ini.
yang memperlakukan pedagang dengan lebih sopan dan ramah. Dan kami pun membuat sebuah tempat untuk para wanita malam agar tidak keliaran di jalanan supaya mereka lebih aman. Hari demi hari, bulan demi bulan, penghasilan kami jadi semakin bertambah dengan menambah tempat pencaharian. Dan kini saya dan Rosi sudah tidak tinggal lagi di kontrakan, melainkan pindah ke apartemen. Namun saya tak pernah lupa sama Pak Ahmad. Sesibuk apapun saya selalu menyempatkan diri untuk menemui beliau, serta memberikan uang untuk beliau walaupun beliau sering tak mau menerima. Bahkan beliau sering berpesan untuk menabungkan uang hasil jerih payah, serta tak lupa beliau menyarankan agar aku segera menikahi Rosi. Hingga pada akhirnya saya pun melangsungkan pernikahan di kampungnya Rosi dengan acara yang sangat meriah. Dan setelah kami resmi menjadi suami istri, saya meminta sama Rosi agar menetap di kampungnya saja, jangan kembali lagi ke Jakarta. Dan saya pun membangun rumah di samping rumah kedua orang tua Rosi. Di saat rumah sudah beres dan sudah mulai ditempati, saya berniat kembali lagi ke Jakarta karena kasihan sama Bang Botak yang selalu mondar-mandir sendirian. Namun sebelum berangkat saya menyempatkan untuk menemui Mbah Suryo di lereng Gunung Lawu. Namun di saat saya menemui beliau ke suku Gunung Lawu, Mbah Suryo sudah gak ada di tempat dan ternyata beliau sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat cerita, saya kembali ke Jakarta dan saya pun menambah kembali bisnis sama Bang Botak. Alhasil penghasilan pun semakin banyak. Seminggu sekali saya tetap pulang menemui Rosi dan seperti biasa sebelum berangkat saya selalu mampir dulu ke tempatnya Pak Ahmad yang sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri. Karena beliaulah saya bisa menjadi seperti ini. Hingga pada suatu hari saya mendapatkan kabar baik yang membuat hati saya sangat bahagia. Saat di kampung Rosi mengatakan kalau Rosi hamil anak pertamaku. Di situ saya semakin giat mencari uang karena tujuan saya nanti kalau anakku sudah lahir aku akan berhenti menjadi orang yang tidak baik dan aku akan menjadi ayah yang baik, hidup di kampung dengan usaha yang halal karena aku gak mau kelak anakku tahu kalau ayah dan ibunya pernah menjadi orang yang sangat buruk. Hari demi hari, minggu demi minggu, saya tak henti mengumpulkan uang dengan bekerja ke sana kemari walau dengan cara yang tidak halal. Singkat cerita, di saat saya lagi kumpul sama Bang Botak dan rekan-rekan, saya kedatangan Pak Ahmad dengan membawa surat dari kampung yang mengabarkan bahwa Rosi mau lahiran dan sekarang udah berada di rumah sakit. Dengan tanpa pikir panjang lagi, saya langsung bergegas pulang untuk menemui Rosi yang ada di rumah sakit. Dan saat itu saya ditemani Bang Botak ikut ke kampung. Maaf teman-teman, ceritanya banyak yang penulis singkat karena kalau ditulis semua tak akan kelar sampai 10 episode. Lanjut lagi ke cerita. Sesampainya di kampung, saya langsung ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa Bang Botak. Sampailah di rumah sakit dengan perasaan campur aduk gak karuan antara rasa bahagia dan rasa bimbang. Di situ Bang Botak selalu menenangkanku. Saya langsung masuk ke dalam sementara Bang Botak menunggu di luar. Saya memegang tangan Rosi sambil mengelus-elus rambutnya. Bang, syukurlah abang sudah datang, ucap Rosi sambil meringis menatap lekat wajahku. Iya Ros, abang pasti datang untukmu dan anak kita, ucapku. Bang, jaga anak kita baik-baik ya. Maafkan aku ya bang, ucap Rosi yang membuat aku kaget. Kenapa dia berkata begitu? Sudahlah Ros, kamu jangan berkata yang bukan-bukan. Ya pasti kita akan rawat anak kita berdua. Dan saya tak akan balik lagi ke Jakarta, ucapku sambil terus mengelus rambutnya. Sedangkan Rosi hanya tersenyum sambil menitikkan air mata, tak henti memandangi wajahku. Di situ perasaanku semakin tidak karuan,
karena Rosi terus berkata agar aku merawat anakku itu. Hingga tibalah pada waktunya bayi yang kami nanti-nantikan terlahir ke dunia ini. Namun Tuhan berkehendak lain. Setelah sang bayi keluar dengan selamat, Rosi langsung menghembuskan napas terakhirnya. Di situ aku menangis histeris terjadi-jadinya karena rasa tak percaya kalau aku harus kehilangan orang yang paling aku sayangi. Bagaimana tidak hancurnya hati ini, ditinggalkan orang yang selama ini setia mendampingiku. Di saat impian sudah tercapai, kini dia harus pergi untuk selama-lamanya. Terasa sia-sia semua perjuangan yang kami rintis bersamanya. Namun untungnya ada Bang Botak yang selalu menguatkanku. Sudah Bang, abang yang sabar, ikhlaskan Kak Rosi. Biarkan dia pergi dengan tenang. Ingat Bang, ada sosok bayi yang sangat manis dan cantik yang harus abang perjuangkan. Mari kita bawa Kak Rosi pulang untuk dimakamkan Bang, ucap Bang Botak sambil memelukku. Singkat cerita, setelah seminggu kepergian Rosi, saya selalu murung. Namun untung saja Bang Botak setia menemani dan selalu memberiku semangat. Hingga di suatu hari, di saat saya sedang duduk di teras depan, nanya tentang kelanjutanku ke depannya. Bang, sekarang gimana tujuanmu selanjutnya? Ucapnya sambil menatapku. Aku menarik napas panjang dengan tatapan kosong. Entahlah Bang, saya masih berkabung. Rasanya sia-sia perjuanganku selama ini, jawabku. Jangan begitu Bang, ingat masih ada yang harus kamu perjuangkan. Lihatlah si kecil, kalau kamu terus begini, apa kamu gak kasihan dengan si kecil, ucapnya. Aku kembali menarik napas panjang sambil melirik anak yang sedang digendong oleh neneknya. Di situ aku kembali menitikkan air mata, kembali teringat masa-masa bahagia bersama Rosi. Iya Bang, aku ngerti, namun aku lebih memilih akan pulang dahulu ke kampung halamanku untuk menenangkan diri. Dan untuk bisnis kita di Jakarta, silahkan urus saja sama abang. Dan semua hasil jerih payahku selama ini akan aku serahkan kepada mertuaku untuk masa depan anakku kelak, jawabku sambil menatap anakku yang sedang digendong neneknya. Dan alhamdulillah putri pertamaku itu tak pernah rewel. Baiklah, kalau itu keputusanmu Bang, aku akan tetap mengurus semua bisnis kita di Jakarta. Dan masalah penghasilan aku akan kirimkan ke abang. Jangan Bang, jangan kirimkan ke saya, kirimkan saja ke mertua saya untuk bekal anakku. Baik, kalau begitu rencananya kapan abang mau pulang kampung? Mungkin seminggu lagi Bang, sekarang saya akan menghabiskan waktu dulu dengan anakku. Baik, kalau begitu nanti kita berangkat bareng saja. Dan nanti kita pisah di terminal. Seminggu sudah berlalu, tepat pada hari Sabtu. Pagi itu saya berkumpul sama mertua saya. Di situ saya menjelaskan semuanya bahwa saya menitipkan anak saya serta menyerahkan semua kekayaan saya yang jumlahnya lumayan besar pada waktu itu. Mungkin kalau dinilai sekarang sekitaran 10 M. Setelah beres semua, saya langsung pamit kepada kedua mertua saya. Walaupun berat hati untuk meninggalkan buah hati saya, tapi saya harus lakukan demi masa depan anak saya dan masa depan saya. Saya pergi meninggalkan anak saya dengan membawa semua kenangan perjalanan hidup yang telah dilewati. Sesampainya di terminal, kami berpelukan dan saling mengucapkan salam perpisahan. Semoga kelak kita bertemu kembali. Dan tak lupa saya memberikan alamat jika suatu saat nanti Bang Botak
ingin menjumpai saya. Akhirnya kami berpisah dengan menaiki bis masing-masing jurusan. Tamat ya. Semoga cerita ini menjadi cerminan, ambil sisi baiknya dan abaikan sisi buruknya. Sampai jumpa di lain kesempatan di cerita kehidupan masih ya tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.